Ritual adalah melakukan dan atau mengucapkan sesuatu yang tata cara dan waktunya lahir oleh karena kesepakatan sebagai upaya agar mampu memahami, memaknai dan mengerti dari sesuatu yang menjadi ritual itu sendiri. Hal ini adalah merupakan peristiwa budaya atau agama yang dilakukan berulang-ulang agar apa yang diritualkan menjadi dimengerti bagi pelakunya. Diyakini bahwa ritual ditemukan oleh sebab kajian yang mendalam oleh para penemu dari sang pemikir dalam, para suci hingga nabi yang sungguh faham dengan apa yang menjadi tujuan ritual itu sendiri. Hal ini tentu melalui proses panjang dengan kajian yang terus-menerus hingga kemudian disepakati dan dijalankan oleh sang penemu dan diikuti oleh para pengikutnya. Ritual bukan saja diperuntukkan bagi peristiwa budaya, tetapi juga menjadi keyakinan para pemeluk agama. Ada yang dilakukan hanya dengan kata atau suara, dengan gerak dan kata hingga menggunakan simbol-simbol dan lain sebagainya. Dilakukan secara individu dan atau bersama-sama. Saya Muslim mencoba memaknai ritual terkait sholat dan lainnya. Terkait dengan sholat yang wajib dilakukan 5 waktu sehari semalam, memiliki rangkaian berwudu dan azan. Sholat, ada 2 perlakuan yang dilakukan dalam sholat yaitu gerak dan ucapan atau bacaan. Tujuan sholat yang saya fahami adalah agar kita mampu mengenal Tuhan, merasakan kehadirannya dan berupaya untuk menyatu dengannya, sehingga kita mampu membawa kesadarannya dalam kehidupan keseharian kita. Tentu hal ini diiringi dengan petunjuk atau ajaran-ajaran lainnya agar kita lebih mampu untuk memaknainya. Terkait bacaan, kita diwajibkan membaca takbiratul ikram Allahu Akbar dan surat Al-Fatihah dalam aturan yang ditetapkan. Kalimat Allahu Akbar menjadi sangat menarik bagi saya untuk difahami, oleh sebab jumlahnya lebih dari 90 kali dilafadzkan dalam sholat 5 waktu sehari semalam dengan rangkaian gerak yang dibagi atas 17 rakaat bagian. Al-Fatihah dibaca sebanyak 17 kali dalam sholat 17 rakaat sehari semalam. Begitu tertariknya saya dengan kalimat Allahu Akbar sehingga saya cari jawaban dari makna yang ada pada sholat. Bertanya ke sana kemari, membaca berbagai buku, namun tak ditemukan jawaban yang memuaskan akan keingintahuan. Berbagai cara pencarian membawa saya melakukan dzikir secara intens 7 jam setiap hari dalam kurun waktu 8 bulan. Sungguh kita tak perlu memakan semua obat yang ada di apotik, tetapi cukup 1-2 obat saja yang kita makan ketika kita sakit. Surah Al-Fatihah mengajarkan kepada saya bahwa ada garis tegas antara Dia Sang Maha Pencipta, pemilik sekalian alam dengan saya sebagai hamba. Bertahun-tahun saya mencoba mengerti tentang makna gerak dalam sholat. Iya, kita memang harus meregangkan otot lengan ketika takbiratul ikram, meluruskan punggung ketika rukuk sambil menegakkan kepala, ketika turun untuk sujud dengan sedikit menghentakkan lutut dan ketika sujud tumpuan berat badan letakkan pada kedua telapak tangan, menegakkan tumit kaki kanan ketika duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal atau akhir. Ketika hal ini kita lakukan sungguh-sungguh akan terasa dampaknya pada fisik. Masih ingatkah kita bahwa rukun sholat ada 13 perkara? Sebelum melaksanakan sholat kita wajib berwudu. Sambil mencuci tangan saya mengingat agar saya terhindar dari menyentuh yang bukan menjadi hak saya. Berkumur membawa kesadaran bagi saya untuk tidak mengeluarkan kata yang menyakitkan. Membasuh hidung menjadikan saya berharap tidak menghirup udara yang buruk dan bebauan yang tidak menyenangkan. Membasuh muka dengan harapan dipalingkan perhatian kita dari hal yang buruk. Membasuh lengan dengan harapan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Membasuh kepala dengan harapan kita selalu berpikir yang baik dan benar. Membasuh telinga agar kita diperdengarkan tentang hal yang baik-baik. Membasuh kaki dengan harapan diayunkan langkah kita kepada hal-hal yang dikehendakinya. Azan, sudah ribuan bahkan puluhan ribu kali kita dengar. Seyogianya kita mampu memaknainya lebih dalam. Bukan sekedar pengingat atau penanda. Ada yang luput dari perhatian kita bahwa jumlah kalimat Allahu Akbar ada sebanyak 6 kali setiap azan dikumandangkan. Allahu Akbar, yang membawa saya memaknai bahwa Tuhan itu meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada berada di dalamnya. Tumbuh kembang sel dalam kandungan begitu sempurna, sebab sel bekerja pada frekuensi yang selaras dengan frekuensi keilahian. Sel yang berkembang oleh karena pembuahan fungsi dan bentuknya sama, tetapi ketika pembentukan sel tidak tertukar antara hidung dengan mata dan seterusnya. Hal ini terjadi sebab sel bekerja pada frekuensi yang amat rendah atau selaras dengan frekuensi keilahian. Rendahnya frekuensi kerjanya berakibat pada sikap yang begitu patuh akan kehendaknya. Itulah yang diharapkan dari ritual yang dibangun oleh leluhur kita agar kita sungguh benar-benar patuh kepada Sang Maha Pencipta.
Ibrahim patuh akan perintah dan memenggal semua kemelekatan selain kepadanya. Demikian juga dengan cara membaca Al-Quran dan tarian sufi, dari kanan ke kiri. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus kita bayar menjelang Idul Fitri sebanyak 3 liter atau 2,7 kilogram beras. Berapa banyak bulir beras dalam kewajiban zakat fitrah? Ada sekitar 30.000 bulir beras dalam takaran zakat fitrah. Itu kewajiban yang harus kita bayar ketika kita mampu membayarnya. Jika kita makan 1.000 kali dalam setahun, artinya yang wajib kita keluarkan setiap kali kita makan adalah 30.000 bulir. 1.000 kali kita makan, sama dengan 30 bulir beras. Hanya sesuap dari puluhan suapan yang kita telan. Ada makna yang begitu dalam dari zakat fitrah. Jika ada 1 juta orang yang mengeluarkannya setiap hari, maka ada 1 juta orang X 30.000 bulir sama dengan ke 30,000,000 bulir beras. Jika dibulatkan nilai zakat fitrah menjadi 3 kilogram, maka jumlah bulir beras setiap kilogramnya adalah 30.000 banding 3 kilogram sama dengan 10.000 bulir beras. Maka dari 1 juta orang terkumpul beras sebanyak 30,0000 banding 10.000 bulir setiap tahunnya. Sama dengan 3 juta kilogram atau setara dengan 3.000 ton beras. Dan tertolonglah saudara-saudara kita yang hidupnya hanya cukup. Sebuah desain yang sungguh perlu dipikirkan jika setiap orang melakukan dalam kesehariannya. Demikian dengan ritual yang dilakukan saudara kita yang lain. Sungguh memiliki makna yang dalam. Makna yang mampu membawa kita hidup dan berkehidupan dalam kesadaran Tuhan.